Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang peluang bisnis dan strategi bisnis. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lingkungan bisnis. Nah, mungkin kalian sudah tahu dan kemudian ibu juga sudah memberikan kalian tugas bagaimana kalian menganalisis peluang bisnis yang ada, kemudian coba kalian tangkap peluang bisnis apa yang tepat atau pas untuk lingkungan bisnis yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peluang bisnis dan strategi bisnis. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Baik. Oke, peluang bisnis dan strategi bisnis. Nah, sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk membuat peluang bisnis yang ada di sekitar lingkungan kalian dengan kalian analisis lingkungan bisnis yang ada. Sedangkan untuk peluang bisnis sendiri itu adalah sudah Ibu sampaikan bahwa peluang bisnis itu adalah kesempatan untuk melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat tujuannya itu keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan peluang bisnis ya? Nah, Ibu sudah sampaikan ke kalian bahwa peluang itu tidak datang dua kali. Maka ketika ada peluang atau kesempatan, ambil ya, jangan kalian biarkan. Karena apa? Nanti ketika kalian tidak mengambilnya, maka akan diambil orang. Nah, yang pertama adalah menemukan peluang bisnis itu dapat kalian lakukan dengan mampu berpikir secara positif dan kreatif. Kemudian mampu berpikir secara optimis dan bersedia bekerja keras. Selanjutnya, peluang membuka bisnis. Nah, apa saja bagi peluang membuka bisnis? Yang jelas, bisnis yang harus kalian buka adalah bisnis yang potensial. Kategori bisnis yang potensial adalah produknya itu mempunyai nilai jual tinggi. Jangan sampai ketika kalian membuka suatu usaha itu tidak mempunyai nilai jual di masyarakat, sehingga percuma saja nanti istilahnya ibaratnya tidak ada pasar terhadap produk kalian, ya, tidak ada yang kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan dasar kita untuk membuat suatu produk adalah kebutuhan masyarakat. Apa yang diinginkan oleh masyarakat, maka akan harus kita penuhi. Kemudian kerugiannya minimal, ya, jangan sampai kerugian yang terhadap bisnis yang kita buka itu sangat besar. Mungkin kalian dengan membuka dengan modal besar terlebih dahulu sehingga kalian tidak memperhitungkan apabila kerugian kalian sangat besar. Kemudian jenis usaha itu tidak musiman, artinya bukan sifat musiman, maksudnya hanya sekali saja dengan musim tertentu sehingga harus berhenti di musim tersebut. Jangan sampai seperti itu. Jadi artinya usaha atau bisnis kalian itu harus terus menerus, jangan berhenti pada musim-musim tertentu saja. Kemudian bertahan lama di pasar. Nah, produk kita harus kita cari produk yang kreatif, inovatif ya, sehingga produk kita itu dapat bertahan di pasar. Nah, contohnya seperti produk-produk yang sudah ada, kalian bisa lihat misalnya seperti usaha Indomie ya. Nah, mereka bagaimana cara mereka bertahan di pasar? Mereka selalu membuat inovasi dan kreativitas pada produk mereka. Kemudian pemanfaatan peluang bisnis. Pemanfaatan peluang bisnis itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan produk yang sudah ada. Kemudian bisa juga dengan pameran dagang dan pameran hasil. Juga bisa melalui lembaga pendidikan dan juga melalui media informasi. Nah, peluang bisnis yang akan kalian jalankan itu harus kalian analisis terlebih dahulu sebelum kalian buka, atau bisa saja misalnya usaha yang kalian sudah jalankan, kenapa ya ada masalah atau mengalami kerugian. Nah, kita lakukan analisis terhadap usaha kita tersebut ya. Nah, analisis yang kita bisa gunakan istilahnya adalah analisis SWOT atau analisis SWOT ya. Nah, analisis SWOT itu adalah sebuah sistem analisis sistematis yang digunakan perusahaan untuk membantu dalam usaha penyusunan rencana yang matang untuk mencapai tujuan. Nah, komponen apa saja yang terdapat dalam analisis SWOT? Yang pertama adalah kekuatan atau strength.
Kemudian kelemahan atau weakness. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity, dan yang keempat ancaman atau threat. Di materi sebelumnya pada saat mempelajari tentang lingkungan bisnis sudah jelas lingkungan bisnis itu terdiri dari dua ya, ada internal dan eksternal. Nah, poin di internal itu adalah lingkungan bisnis yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari usaha yang akan kita jalani. Oke, nah coba kalian nanti kita analisis satu persatu. Kemudian sedangkan lingkungan eksternal itu komponennya lebih pada peluang dan ancaman. Apa yang menjadi peluang dari bisnis kita dan ancaman terhadap bisnis kita. Nah, ini bisa kalian lihat buat analisis ya, kekuatan atau strength itu poin internal ya, sudah Ibu sampaikan ya, ini menyangkut dari kekuatan yang ada dalam perusahaan kita. Apa saja yang menjadi kekuatan ya. Kemudian kelemahannya itu negatif, itu juga berasal dari internal ya. Itu apa saja yang menjadi kelemahan dari usaha kita. Nah, yang menjadi kekuatan dapat kita tingkatkan, sedangkan yang menjadi kelemahan dapat kita atasi ya. Ketika kita sudah mengetahui kelemahan kita, maka apa solusi dalam menghadapi kelemahan kita tersebut. Kemudian peluang itu adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis ya. Nah, di sini peluang ini ya cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Jadi bagaimana peluang harus kita pelajari betul-betul. Kemudian ancaman ini juga bersifat eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Tetapi ini bisa kita pertimbangkan untuk menempatkan rencana darurat dalam mengatasi masalah yang akan terjadi. Nah, oke, Ibu contohkan ya. Contohkan misalnya kalian di sini ada yang membuka bisnis es kelapa, ya. Nah, apa yang menjadi kekuatan kalian dengan bisnis es kelapa? Nah, mungkin yang pertama yang bersifat internal, yang menjadi kekuatan kalian mungkin salah satunya adalah bahan bakunya mudah dicari. Ya, kemudian modalnya kecil, itu sifat-sifat internal ya. Kemudian kelemahannya apa? Nah, kelemahan kalian tuh apa? Kira-kira usaha kalian tuh mungkin kalian tidak kurang ahli ya dalam membuka buah kelapa ya, sehingga perlu waktu lama, sehingga kalau ada pelanggan itu ngantri atau menunggu lama. Kemudian peluangnya apa? Oh, ketika musim panas itu ada peluangnya, banyak masyarakat atau orang-orang yang suka minum es. Kemudian salah satu peluangnya juga es kelapa ini sifatnya tidak pilih-pilih pelanggannya. Jadi dari segala jenjang usia itu relatif senang namanya es kelapa. Kecuali bayi ya nggak boleh ya. Kemudian ancamannya itu bersifat eksternal tadi ya. Apa ancaman dari usaha kalian? Mungkin salah satunya adalah pesaing ya. Nah, coba sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas mandiri ya. Yang pertama, coba kalian buat 5 peluang bisnis yang cocok di lingkungan tempat tinggal kalian. Apa kira-kira ya? Lingkungan bisnis. Nah, dari lingkungan bisnis yang ada itu, coba kalian pilih salah satu yang punya peluang cukup besar, ya, peluang cukup besar. Nah, kalian pilih, kemudian kalian lakukan analisis SWOT ya terhadap peluang bisnis yang akan kalian lakukan. Nah, apa saja? Misalnya tadi Ibu contohkan tentang bisnis es kelapa. Oke, itu saja materi dari Ibu. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp pribadi atau juga bisa bertanya secara langsung di pertemuan tatap muka kita yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.